Halo Raf, Halo, selamat malam. selamat malam Pak. Ada Eh, saya tertarik ini karena tulisannya sih salam toleransi gitu kan. silakan Pak. Cuman kalau boleh bertanya nih, Hmm, barusan aja ada eh apa pernyataan dari teman kita di atas bahwa semua sudah diselamatkan begitu ya, atau kurang lebih begitulah kan? Karena ada juru penyelamat. Terus eh, umat-umat yang berbuat dosa ini bagaimana nih? Ada yang mencuri, ada yang zina, ada yang segala macam. Bisa ditangkap kira-kira pertanyaannya kan? enggak, Apakah semua manusia itu selamat? tidak. Apalagi yang tidak percaya Yesus, boro-boro selamat. Oke lah, kalau dia yang percaya Yesus, Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. oke Matius lah. 15 ayat 16. Hmm. Nah, kalau dia tadi berbuat dosa, Siapa? ya manusianya tadi. Manusia yang Dia mana? sudah dia sudah dibaptis, dia sudah percaya, tapi katakanlah dia umat Kristen, tapi dia berbuat dosa. Apakah itu selamat? Ketika dia mengakui dosanya, melakukan kurban di bait Allah, yaitu Ekaristi, di situ dosanya diampuni. Semua. Semua dosanya diampuni ketika dia bertobat, mengakui dosanya dan bertobat. Kalau bertaubat itu ya. Dan kalau diterima begitu ya. Bukan kalau diterima, setiap orang yang mengakui dosanya dan melakukan ekaristi pasti dihapus seluruh dosanya. Itu sudah pasti. Karena menghapus dosa itu dengan cara berkurban. Dari zaman Adam sampai ke Kristen, tetap cara menghapus dosa itu dengan cara kurban. Itulah yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu menjadi kurban di atas kayu salib. Dengan cara itu, melalui sakramen Ekaristi, setiap orang yang berdosa, ketika dia mengakui dosanya dan bertobat, lalu melakukan kurban dengan Ekaristi, dihapuskan seluruh dosanya. Oke, itu aja dulu kita ikuti. Eh berkurbannya itu apa itu? Kalau kalau Yesus tadi berkurbannya dia disalib ya. Kalau orang yang berdosa tadi bertaubat dan harus berkurban, kurbannya gimana tuh? Itu Ekaristi tadi, tubuh dan darah Kristus tadi. Belum bisa dipahami. Dia ini pendosa nih. Dia pendosa. Dia taubat. Kemudian dia harus berkurban. Nah, berkurbannya apa tuh? Korbannya adalah Kristus Yesus. Gini, dia tuh nggak ngerti ekaristi itu apa gitu. Iya, Bapak ini Islam? benar. Oke. Sama seperti di zaman Musa, di zaman Adam, di zaman semua para nabi. Setiap ada dosa, harus melakukan kurban. Seperti ini cara kerjanya. Jadi dosa orang itu dipindahkan ke kurbannya ini, maka kurbannya ini harus dibakar habis. Dengan demikian bersamaan dengan dosanya itu dibakar habis. Maka orang ini yang menyerahkan kurban itu dosanya sudah dihapus. Demikian orang Kristen juga melakukannya itu. Melalui Kristus Yesus yang menjadi domba. Domba Paskah Allah. Jadi orang Kristen ketika mengorbankan Yesus dalam bentuk roti dan anggur, ya, karena Yesus mengatakan tubuhnya itu adalah roti, darahnya itu adalah anggur, dengan cara mengorbankan Kristus, maka dosa orang ini diampuni. Begitu ya. Walaupun agak susah sih saya pahami karena
kalau yang saya tahu itu berkurban kan, berkorban. Bahasanya saya berkorban gitu kan? Kurban artinya mengganti. Dia kan Iya, berkorban. Saya iya, berkorban demi teman saya. Berarti teman saya yang harusnya mati, saya gantikan. Itu korban. Sudah paham di sini? iya. Tapi yang saya pahami semestinya kalau dia pendosa, dia taubat, kemudian dia berkorban. Berkorban itu begini dia, hal yang kita cintai. Contoh mobil kita cintai itu kita kasihkan ke orang Tidak itu yang seperti itu saya. orang Yahudi, Pak. Mengorbankan mobil. Adam juga tidak pernah mengorbankan itu. Di Saya mana-mana, dari zaman Adam bayangkan ke Yesus itu berapa ribu tahun, masih dengan cara yang sama. Kurban itu bukan mobil, ini ajaran baru. Kalau orang Yahudi, bahkan tunggu. nenek moyang orang Yahudi, bahkan Adam sendiri pun, itu melakukan kurban. Jangan salah Demikian, tanggap, Pak. sebentar. Demikian orang Kristen. Makanya saya bilang, dari Adam sampai ke kami, ini runut. Masih aturannya sama. Loh, kalau kalian itu agama baru, ya aturannya mungkin tidak sama. Kalian tidak mengerti kurban. Seperti yang saya tadi jelaskan. Setiap orang berdosa, maka dia harus mati. Untuk menggantikan agar manusia ini tidak mati, ya korban. Harus sesuatu yang tidak berdosa, itu dibakar habis, dibunuh. Karena upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa, dia harus mati. Supaya dia tidak mati, digantikan. Itu yang dilakukan Adam ketika pertama kali jatuh ke dalam dosa. Itu juga yang dilakukan keturunan Adam, yaitu Kain dan Habil, dan sampai kepada Kristus Yesus. Inilah ibadah sejati orang Kristen yang tidak pernah berubah, karena Allah itu tidak pernah berubah. Nah, kalau orang Islam mungkin tidak tahu apa itu Taurat, apa itu kurban. Makanya kalian makan daging. Kalau kami tidak demikian. Seperti itu Pak Raf. Jadi kurban itu seperti itu. Makanya kan Yesus itu mati. Berarti ketika kami melakukan Ekaristi, kami memperingati kematian Yesus lagi. Itu. Kurban itu seperti itu. Itulah ibadah yang sejati. Sebab di dalam hukum Taurat, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Mau kau bicara kayak apapun, tetap upah dosa adalah mati, maut. Jadi kalau kamu tidak mau mati, harus ada penggantimu. Siapa itu? Yang tidak berdosa. Makanya kenapa zaman dulu itu domba, karena domba tidak berdosa. Sapi, burung tekukur, itu hewan itu tidak berdosa. Dan itu tidak layak sebenarnya di hadapan Allah. Makanya Allah menggenapi seluruh kurban itu menjadi tubuh Kristus yang tidak berdosa. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Raf. Itulah makna kurban. Karab, mendekatkan kembali. Harus dengan cara menumpahkan darah. Silakan Pak Raf. Iya, di dalam Islam juga kami ada istilah berkurban. Berkurban itu, kalau kami di dalam Islam, ada lembu saya kurbankan, begitu loh. Tadi bukan berarti saya bilang itu mobil, tapi saya karena bahasa umum tadi saya bilang berkorban jiwa, raga, bahkan harta gitu kan. Kalau berkorban jiwa raga berarti mati dong. Iya, saya mau memastikan dulu Siapa yang mati? pengertian pengorbanan ini tadi, pengertian berkorban itu tadi. Adam, gak usah dulu Adam. Musa, itu melakukan korban itu di Mesbah, di Bait Allah. Dengan cara apa? Atau Allah tidak tahu tata cara kurban? Padahal Allahnya Musa memberitahukan di dalam kitab Imamat, cara berkurban itu seperti apa? Harus ditumpahkan darahnya di atas mezbah dan daging serta lemaknya itu harus dibakar habis. Apa Allah lupa? Atau Allah sebenarnya tidak tahu? Harusnya kalau Anda adalah orang Islam yang mengaku mengutus Musa, harusnya Allah Anda tahu tata cara berkurban. Sama seperti di dalam kitab kami. Tata cara berkurban itu seperti apa sampai detik ini masih sama kami lakukan. Apakah Anda agama pelanjut atau agama baru? Atau sebenarnya Allahmu tidak mengenal Musa?
Atau Musa tidak mengenal Allahmu? Yang mana? Sejak kapan Musa mengorbankan sapi, dibagi-bagikan, dimakan, direndam, disate? Kurban apa ini? Apakah Abraham mengorbankan juga dengan cara yang sama? Kalau Anda tahu Abraham juga menyembelih. Menyembelih dengan cara apa? Membubuhkan darahnya itu di atas mezbah itu, lalu membakar habis seluruh daging dan lemak-lemaknya. Oke. Apa Allah kalian tahu cara ini? Oke, begitulah berkurban. Ya. Lalu kenapa kurban kalian tidak seperti itu yang saya lihat? Begitu kita ulangi kita ulangi coba pertanyaan saya dari awal atau cerita dari awal tadi. Ketika seseorang itu berdosa, dia taubat, kemudian dia berkorban. Apa berkorbannya itu bagaimana? Apakah Saya rasa dari tadi saya sudah menjelaskan cara berkorban itu. Dari zaman Adam, Abraham, Musa, sampai kepada Yesus dan kepada orang Kristen. Atau Anda tidak menyimak apapun? Karena tidak ada berkorban di situ saya. Di situ mana? Yang kita tahu itu kan berkorban itu kan berarti pengorbanan. Toh? Anda tahu nggak? Namanya berkorban itu harusnya kamu yang mati digantikan sama orang lain. Jadi orang berkorban demi kamu. Anda saya rasa tidak mengerti definisi berkorban. Coba Anda cari tahu dulu sana definisi berkorban. Berkorban itu menggantikan, Pak. Tahu? Atau belum paham juga? Tidak mesti menggantikan juga. Tidak ada. Dari zaman Adam, Kain, Habil, Nuh, Abraham, Musa, Daud. Itu caranya sama sampai ke Kristen. Kalau Anda mengatakan tidak seperti itu juga, maka saya pastikan Allah Anda bukan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Atau Allah Anda ini Allah baru. Kapan tidak seperti itu? Itu ketetapan yang tidak pernah berubah. Perihal tentang kurban. Atau sebenarnya Allahmu ini tidak tahu kitab Taurat itu isinya apa? Keimamatan itu tidak tahu isinya apa? Wow. Jadi kesimpulannya tuh orang yang berdosa pun kalau Harus kurban. orang yang berdosa pun itu pasti selamat begitu ya? Harus melakukan kurban. Itu jawaban saya dari tadi. Tidak berubah jawabannya. Dari zamannya Musa pun tidak berubah. Dari zamannya Abraham pun tidak berubah. Dari zamannya Adam pun tidak berubah. Kurban. Itulah yang bisa mendamaikan Allah dengan manusia. Harus diulangi lagi? Tidak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ada sebenarnya. Silakan. Panjang sebenarnya. Silakan. Walaupun kalau yang ini saya belum paham ya. Anggap saya belum paham. Karena tidak sesuai dengan logika saya, tidak sesuai. Karena Anda tidak tahu Taurat, Anda tidak tahu Mazmur, tidak tahu kitab nabi-nabi, Anda tidak tahu apapun. Karena memang Anda tidak diajarkan tata cara kurban. Karena di dalam kitab Ulangan dikatakan kurban itu tidak boleh diserahkan di sembarang tempat. Harus yang tempat kutunjuk. Itu ketetapan Allah kami. Dari zaman seluruh nabi. Makanya saya tanya, apakah Allahmu tahu ini? Saya rasa tidak tahu apapun. Makanya kalian tidak mengerti tata cara kurban. Bisa di bawah pohon jambu, bisa di lapangan, dimanapun. Padahal ketetapan di dalam hukum Taurat Musa harus di tempat yang ditunjuk Allah, di bait Allah, di atas mezbah. Makanya saya bilang, Anda agama baru, seperti itu. Tapi tidak boleh juga lah merasa benar sendiri juga enggak. Tidak merasa benar, karena ini fakta. Oke, saya anggap itu selesai. Yang berkorban itu tadi selesai dan tahu? saya tidak paham. Oke. Kalau Anda tidak paham, saya sudah 2 kali menerangkan.
Iya, tapi sudah Tidak selesai. tahu, ya, saya tidak tahu kemampuan Anda dalam menangkap sesuatu atau Anda sebenarnya sedang terkejut. Apakah Allah memberitahu tata cara berkurban? Iya. Di mana? Seperti Eh, ada dijelaskan itu bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Kemudian digantilah menjadi seekor domba atau kibas. Dan saya rasa nggak perlu diperpanjang ini, tapi begitulah. baik. Pertanyaannya, ada nggak menjelaskan berkurban di dalam Islam? Ada, itu tadilah. Di mana? Bahwa Nabi Ibrahim Quran itu, surah berapa? waduh, inilah saya bilang tadi kan, kalau saya ini awam,